Semua orang pasti pernah jatuh cinta. Ada yang beruntung perasaannya dibalas, namun ada juga yang hanya bisa memendam semuanya sendirian. Menyaksikan orang yang dicintai tertawa bersama orang lain, bahagia bersama orang lain, dan perlahan melupakan keberadaan kita. Bear mengalami semua itu. Sejak lama dia mencintai Nikki, namun semakin dewasa hubungan mereka gak pernah berkembang lebih dari sekedar teman. Sampai suatu hari, Bear mempunyai sebuah mainan yang ternyata sakral. Tentang batang ranting pohon dengan nama One Wish Willow. Konon, siapapun yang membuat permohonan sebelum mematahkan batang ranting pohon itu akan mendapatkan apa yang paling diinginkannya. Tanpa berpikir panjang, Bear mengajukan satu permintaan sederhana. Dia ingin sahabatnya mencintai lebih dari apapun dan siapapun. Dan memang keinginannya terkabul. Tetapi sejak hari itu, cinta yang ia dapatkan berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi manusiawi. Sesuatu yang perlahan menghancurkan hidup mereka berdua. Karena nggak semua cinta lahir dari perasaan yang tulus. Ada cinta yang lahir dari kutukan. Dan ketika itu terjadi, tidak ada yang akan berakhir dengan bahagia seperti dalam film Obsession. Cowok muda ini namanya Bear, diperanin sama Michael Johnston. Dia nih cuma seorang karyawan biasa di sebuah toko musik. Tapi sekarang Bear lagi di cafe sama temennya buat latihan menyatakan cinta ke cewek yang dia suka. Bear sampai latihan sama pelayan di cafe situ tuh. Dia mau ngelatih mental dan perasaan deg-degannya. Tapi baru latihan, Bear udah kelihatan gugup banget dan geli sendiri. Temennya Bear ini namanya Ian. Dia yang menilai gimana latihannya Bear dalam mengungkapkan cinta. Kata Ian, Bear kaku dan gugup banget, nggak santai. Jadi nggak bisa kerasa romantis. Sampai akhirnya mereka udahin aja latihannya dan mempersilahkan si pelayan kafe buat bekerja kembali. Ian belak-belakan bilang cara Bear menembak cewek itu nggak banget. Ian sampai heran, Bear ini pernah godain cewek nggak sih? Bear bilang dia tuh udah dari kecil suka sama cewek ini. Soalnya cewek yang dia suka itu udah dia kenal sejak zaman sekolah. Dan cewek yang disukain sama Bear ini juga temennya Ian. Karena mereka bertiga kerja di toko musik yang sama. Ian cuma bisa nyaranin Bear buat menyatakan cinta pas ketemuan di tempat minum-minum nanti pas ketemuan bareng-bareng. Suatu malam pas baru pulang ke rumahnya, tiba-tiba Bear dibikin shock sama kucing peliharaannya yang metong di rumahnya. Dia langsung sedih banget dan gak bisa berkata-kata. Pas periksa sekitar rumahnya, Bear ngeliat obat-obatannya berantakan dan kelihatan kayak habis dimakan banyak sama kucingnya. Jadi itu tuh penyebab kucing peliharaannya dia metong. Langsung deh dia bersih-bersihin tuh bekas-bekas kucingnya. Habis itu Bear langsung nangis-nangis banget karena dia sebenarnya sayang banget sama kucing peliharaannya. Bear ngerasa kehilangan. Di tengah kegalauannya itu, Bear nge-scroll media sosial buat ngeliat Instagram sahabat sekaligus cewek yang dia suka. Dia berharap bisa mengurangi rasa sedih. Terus tiba-tiba cewek yang dia suka itu telepon dia. Bear langsung seneng banget kan tuh. Dia angkat teleponnya saat itu juga. Di telepon cewek itu nanya, Bear, dia mau ke bar jam berapa? Awalnya Bear bilang dia lagi nggak bisa kumpul-kumpul dulu, soalnya suasana hati Bear lagi campur aduk kan tuh. Tapi cewek itu bilang kalau dia sebentar lagi bakal ngajuin resign dari tempat kerjanya. Jadi dia berharap banget bisa kumpul bareng-bareng sama Bear dan teman-teman yang lain juga. Dan akhirnya Bear mau ikut ngumpul malam itu juga. Tapi habis itu ada insiden kalung cewek yang dia suka jatuh ke got. Bear langsung ngerasa nggak enak. Are you okay? Oh shit. Sorry. Jadinya malam itu juga sebelum ke bar ketemu sama cewek yang dia suka dan teman-teman, dia mampir ke toko kelontong dulu nih. Dia awalnya mau beli kalung kristal karena pengen beliin buat cewek yang dia suka kan tuh. Bear sampai udah lihat-lihat kalung mana yang bagus. Tapi tiba-tiba Bear ngeliat ada benda mainan yang unik gitu. Benda mainan itu belum pernah dia lihat sebelumnya. Jadinya dia tertarik tuh. Namanya One Wish Willow. Jadi dia ambil deh itu benda mainan, dia bakal beliin buat cewek yang dia suka. Tapi tiba-tiba si penjual toko kelontong itu bilang, benda mainan itu barang koleksi dan sering ada pembeli yang komplain dan mengeluh sama benda mainan itu. Okay, well, don't come back complaining. Do people complain about these or? Well, they're kind of like collectibles, so some people don't open them, but the people who do, come back and complain. Tapi Bear mendengar itu cuma sebagai candaan doang, jadi dia bodo amat deh nggak dipikirin apa omongan dari si penjual toko kelontong itu. Pas udah kumpul-kumpul di bar, Bear kode-kode tuh ke Ian soal cewek yang dia suka dan emang teman mereka juga. Bear ngebet banget pengen menyatakan perasaan atau seenggaknya ngajak ngedate. Tapi Bear bingung gimana caranya. Ini nih cewek yang disukain sama Bear, dia namanya Nikki, diperanin sama Inde Navarrete. Mereka nih sahabatan satu circle berempat. Ada Bear,
Ian, Nicky, sama Sarah. Saat itu Nicky bilang dia mau ambil minuman di tempat bar, dan Bear mau temenin Nicky. Di depan meja bar, Bear sebenarnya udah pengen banget ngomongin sesuatu. Dia pengen kasih tahu Nicky kalau dia beliin sesuatu benda mainan unik buat Nicky. Bukan cuma itu, Bear juga pengen cerita kalau kucing peliharaan dia udah metong. Tapi obrolannya kepotong-potong terus. Jadinya Bear kayak nggak punya kesempatan nih buat ngomong. Belum lagi tiba-tiba juga Ian datang dan bikin suasana jadi canggung. Dan Bear makin nggak bisa ngomong apa-apa. Terus pas udah mulai minum pun makin kepecah lagi nih. Karena di bar itu ada permainan trivia. Nicky sama Ian pengen banget ikut itu. Jadi Bear sama Sarah ditinggal berdua tuh di depan meja bar. Dan pas berdua sama Sarah, Bear bisa cerita tanpa deg-degan soal kucing peliharaannya yang udah metong. Sarah langsung bersimpati dan kasih perhatian buat Bear. Sandy died. Okay, this first one's a two-parter. What? Really? This animated film features a blue genie. Bear, I'm so sorry. Duh, bukannya dapat perhatian dari Nicky, malah dari Sarah nih jadinya. Pas udah selesai dari bar, mereka tuh pengen banget ke tempat karaoke. Tapi Nicky nggak mau ikut. Dia maunya pulang ke rumah dan cepet-cepet tidur karena dia lagi capek banget. Karena udah dipaksa pun tetap nggak mau ikut. Jadinya Bear inisiatif lah. Kalau dia juga jadinya nggak ikut dan mau anterin Nicky ke rumahnya aja sekalian pulang. Dan jadinya yang ke tempat karaoke cuma Sarah sama Ian. Bear bakal anterin Nicky pulang ke rumahnya. Di mobil dalam perjalanan pulang, Nicky baru ngucapin bela sungkawa atas metongnya kucing peliharaan Bear. Di situ Bear bilang nanti bakal aneh dan sepi banget di tempat kerja nggak ada Nicky, karena Nicky bakal resign kan. Selain itu di mobil Bear baru berani nih buat bilang kalau dia beli sesuatu buat Nicky. Nicky langsung agak salting gitu. Bear bilang punya sesuatu. Pas udah di depan rumah Nicky, tiba-tiba Nicky nanya sesuatu ke Bear. Katanya Sarah sering banget nanyain soal Bear dan Nicky pengen tahu gimana perasaan Bear ke Sarah. Tapi Bear bilang dia cuma suka sama Sarah sebagai teman doang, nggak lebih. Ya udah deh, karena nggak ada obrolan lagi, saat itu juga Nicky langsung mau masuk ke rumah. Tapi pas udah mau masuk, Bear nih pelin-pelan dan deg-degan banget. Dia pengen ngungkapin perasaan ke Nicky, tapi nggak tahu caranya gimana. Mulutnya nggak bisa luwes dengan santai menyatakan perasaan. Akhirnya malah nggak jadi, dan Bear malah kelihatan salah tingkah gitu. Nicky jadi curiga kan tuh. Apalagi pas Bear panggil Nicky dengan sebutan yang Nicky nggak suka. Nicky langsung belak-belakan nih nanya ke Bear. Sebenarnya Bear suka atau gimana sama Nicky? Wah, Bear makin gugup kan tuh. Tapi karena dia masih nggak berani, jadinya Bear cuma bilang dia hanya suka sebagai teman. Saat dengar itu, Nicky langsung tenang dan dia buru-buru masuk ke dalam rumah. Pas Nicky udah masuk ke rumahnya, Bear langsung ngerasa kacau pikirannya. Dia ngerasa salah ambil langkah dan keputusan. Dan saat itu juga dia keinget benda mainan yang dia beli sebenarnya buat Nicky. Bear buka lah benda mainan One Wish Willow itu. Pas dia buka isinya tuh kayak batang dari ranting pepohonan gitu. Dan aturannya adalah ucapkan permintaan atau doa, lalu patahkan ranting itu supaya permintaan terkabul. Dan tanpa mikir panjang, Bear minta supaya Nicky bisa mencintai dia lebih dari apapun dan siapapun di dunia. I wish Nikki for love me more than anyone in the fucking world. Awalnya dia kira nggak terjadi apa-apa dan cuma mainan biasa. Tapi ternyata pas dia ngeliat pintu depan rumah Nicky, tiba-tiba Nicky udah di luar lagi. Dan Nicky mau samperin mobilnya Bear. Si Bear langsung bingung kan, apalagi sekarang Nicky malah jadi beda pembawaannya. Nicky kayak mau ngebaik-baikin Bear gitu. Dan dia nyuruh Bear buat mampir ke dalam rumah karena Bear lagi berduka cita atas kucingnya yang udah metong. Tapi yang bikin tambah aneh, di situ gerak-gerik dan cara bicara Nicky juga janggal. Kayak orang lagi terhipnotis dan berusaha keras buat sadar, tapi nggak bisa gitu. Sampai-sampai akhirnya saat itu juga Nicky maksa buat masuk ke dalam mobilnya Bear. Nicky bilang dia mau ikut ke rumahnya Bear. Saat itu Bear cuma bisa bilang kalau dia takut sama keanehan Nicky. Tapi tiba-tiba Nicky minta belas kasih dari Bear. Nicky bilang bapaknya di luar kota lagi sekarat karena penyakit parah. Jadi Nicky mau ada orang yang temenin dia. Nicky ngaku lagi ngerasa sedih dan kesepian. Nicky sampai nangis. Karena kasihan, jadinya ya udah deh, mau nggak mau Bear ajak Nicky ke rumahnya saat itu juga. Pas sampai dan masuk ke dalam rumahnya Bear, Nicky kayak seneng dan lega banget. Dia langsung ngerasa kayak nyaman sama rumahnya Bear. Nicky bilang aroma rumahnya Bear itu emang kayak Bear banget, bikin nyaman. Gak pakai lama, Bear langsung kasih kamarnya buat Nicky tidur di situ. Dan tadinya Bear mau tidur di sofa ruang tengah. Tapi tiba-tiba
Nicky malah manggil Bear lagi. Nicky belak-belakan minta Bear buat tidur bareng-bareng sama Nicky di kamar itu. Nicky butuh temen buat tidur bareng biar gak kepikiran masalah hidupnya. Karena kasihan dan sebenarnya emang pengen juga. Ya udah deh, Bear nurutin maunya Nicky. Bear jadi deg-degan nih, apalagi pas ngeliat Nicky bersiap tidur dengan pakaian yang terbuka. Bear jadi salah tingkah, tapi dia tetap berusaha buat tenang. Pas udah sama-sama di atas kasur, Nicky malah tiba-tiba mau nyosor tuh ke Bear. Aneh banget kan Nicky ini? Nicky malah jadi kayak kepengen banget sama Bear. Dan karena Bear emang suka sama Nicky, jadi dia ladenin dah tuh aksinya Nicky. Tapi tiba-tiba Nicky kayak baru sadar lagi sedetik 2 detik dari sesuatu. Nicky kayak bukan Nicky. Nicky cuma bilang dia nggak tahu sebenarnya ada apa sama dirinya. Dia tiba-tiba ngerasa ada serangan panik. Nggak lama kemudian tiba-tiba Nicky malah nangis karena ngerasa dia tersesat pikirannya kemana-mana. Dan karena Nicky nangis, Bear jadi memaklumi lagi. Bear membiarkan Nicky tidur sendiri di atas kasur, sedangkan dia di lantai pakai selimut. Tapi di tengah waktu tidur, Bear yang nggak bisa tidur buka laptop buat cari tahu di internet. Benda mainan One Wish Willow itu beneran nyata dan bekerja atau enggak? Dan jawaban di internet beragam. Ada yang bilang nyata dan bekerja, ada juga yang bilang itu cuma bohongan. Bear bingung jadinya dia mau balik tidur aja deh, karena pusing. Besok paginya pas baru bangun tidur, Bear ngeliat di meja makan udah ada sarapan. Itu sarapan yang dibuat sama Nicky. Tapi yang bikin aneh, Bear ngeliat ada mayat kucing peliharaannya yang ditaruh sama Nicky di lantai dan dijadikan buat kayak kenang-kenangan. Padahal Bear udah menyingkirkan mayat kucingnya itu buat dikubur, tapi tiba-tiba Nicky malah ngebikin jadi kayak aneh sekaligus menyeramkan gitu. Tapi Nicky bilang dia ngerasa biasa-biasa aja, nggak ada yang aneh dengan perlakuan dia kayak begitu. Gak lama kemudian, Bear sama Nicky udah di toko musik tempat kerja mereka. Tapi di situ, Bear udah gak sabar banget mau ngobrol sama Ian tentang keanehan yang dialamin sama Nicky semalam. Pas lagi cerita-cerita sama Ian, Nicky kayak ngeliat ke arah Bear terus gak mau berhenti. Bear bilang ke Ian kalau ayahnya Nicky lagi sakit parah. Jadi, Nicky emosinya gak stabil sampai bisa nyosor ke dia semalam dan nangis tiba-tiba. Ian ngerasa aneh sama cerita Bear, karena Bear juga bilang dia belum menyatakan perasaan apapun. Jadi dari obrolan Bear sama Ian, mereka menyimpulkan kemungkinan Nicky begitu karena efek teler dari minum-minuman atau obat-obatan. Jadi ya udah maklumin aja. Malamnya pas udah selesai kerja, Bear bilang dia lagi nggak bisa antar Nicky pulang ke rumahnya. Dan saat itu reaksi Nicky biasa aja, dan dia pulang kerja malam itu bakal diantar sama Ian. Semuanya kerasa baik dan biasa-biasa aja. Beberapa menit kemudian, Bear di dalam rumahnya cari-cari di internet efek dari obat-obatan terlarang yang diminum sama Nicky tuh. Efeknya kayak gimana aja. Dia riset itu sambil teleponan sama Ian. Mereka diskusi dah tuh di situ. Abis itu tiba-tiba ada yang ketok pintu rumahnya Bear. Dan pas Bear buka pintu, ternyata yang di depan rumah dia itu adalah Nicky. Datang-datang Nicky langsung minta maaf kalau tingkah dia kemarin malam itu aneh. Dia ngaku mungkin ada pengaruh dari obat-obatan terlarang yang dia minum dan kondisi stres dia soal penyakit ayahnya. Tapi yang bikin gak nyangka, tiba-tiba Nicky bilang kalau dia tahu Bear suka sama dia. Dan Nicky bilang kalau dia juga sebenarnya suka sama Bear. Saat itu juga Nicky langsung tanya perasaan Bear sama Nicky sebenarnya gimana. Dan Bear jawab, iya, dia punya perasaan. Do you have feelings for me? Jadinya sejak malam itu, Bear sama Nicky resmi pacaran. Mereka mesra dan romantis banget, berduaan dan nempel mulu di setiap momen. Nicky yang tadinya mau resign gak jadi, karena pengen terus berduaan sama Bear. Bear sama Nicky juga sering living together. Beberapa hari kemudian, Bear sama Nicky lagi ngedate di sebuah restoran. Awalnya mereka saling romantis dan mesra sambil ngobrol-ngobrol seru. Keduanya kelihatan nyaman, tapi si Ian nelepon ke HP-nya Bear mulu. Jadi mau gak mau, Bear angkat telepon dari Ian dulu tuh karena takut ada kepentingan. Bear agak menjauh dikit dari Nicky biar bisa ngobrol berdua privasi sama Ian lewat telepon. Di telepon, Ian bilang sesuatu yang penting. Katanya dia udah riset semua rumah sakit di daerah tempat tinggal ayahnya Nicky. Tapi katanya ayah Nicky itu
nggak terdaftar sebagai pasien dan Ian memastikan kalau ayahnya Nikki itu emang nggak sakit apa-apa. Pas denger itu, Bear mulai curiga dan takut sama Nikki tuh. Apalagi bukan cuma itu doang informasi yang dia dengar dari Ian. Kata Ian, dia tahu sesuatu dari Sarah. Sarah pernah ngobrol sama Nikki, dan Nikki pernah bilang kalau dia menganggap Bear itu sebagai teman dekat doang, nggak pernah lebih. Bear makin-makin nih khawatir kalau Nikki itu sekarang bisa kayak gini karena pengaruh dari One Wish Willow. Pas udah balik lagi ke meja makan, Bear nanya ke Nikki. Nikki tuh cinta sama Bear lebih dari siapapun di dunia ini atau enggak? Dan Nikki menjawab dengan malu-malu kalau dia emang mencintai Bear sebesar itu. Bear langsung makin takut sekaligus curiga. Saat itu juga dia memutuskan buat mastiin ke Nikki soal ayahnya. Bear nanya ayahnya Nikki beneran sakit parah atau enggak. Dan pas ditanya soal itu, Nikki langsung ngambek teriak-teriak gak jelas karena dia gak mau ketahuan bohong. Dia mau Bear terima aja apa yang dia kasih dan selalu mesra-mesraan. Don't do that! I thought we were having a nice day! We are. Sit Why down. does it matter? I thought we were having a nice We are. day! We are. Tapi untungnya, saat itu juga Nikki masih bisa ditenangin dan Bear pura-pura bilang, kebenaran tentang ayahnya Nikki sakit atau enggak itu enggak penting buat hubungan mereka berdua. Malamnya abis week, Bear capek banget dan dia langsung terlelap tidur. Tapi pas nggak sengaja kebangun di tengah-tengah tidur, Bear kaget ngeliat di kasur Nikki nggak ada. Dia langsung bangun dan matanya nyari Nikki. Yang bikin serem, ternyata Nikki lagi berdiri di pojokan tembok kamarnya Bear. Gelagatnya Nikki kayak aneh dan bikin ngeri gitu di pojokan. Nikki bener-bener gak jelas, gak ketebak tingkah lakunya. Bener-bener kayak bukan Nikki. Nikki bilang dia cuma pengen ngelihat Bear tidur, karena kalau lagi tidur, Bear terlihat lucu dan imut. Gila, serem banget kan? Udah terobsesi gitu sih Nikki sama Bear sampai mau ngeliatin tidur. Terus tiba-tiba Nikki nangis merengek dan ngeluh kalau dia ngerasa Bear itu nggak cinta balik ke dia. Padahal Nikki ngerasa cintanya udah besar banget. I feel like you don't love me as much as I do. Like it's not mutual. No, I do. Tapi karena Nikki udah menyeramkan banget dan minta Bear buat lanjut tidur, akhirnya mau nggak mau deh Bear lanjut tidur lagi sesuai permintaan Nikki. Besok paginya, pas lagi ngaca sebelum berangkat kerja, Bear ngeliat rambutnya di bagian depan sedikit dipotong. Dia udah tahu tuh pasti itu ulahnya Nikki. Dia jadi makin takut sama tingkah anehnya Nikki yang nggak ketebak. Tapi pas berada di hadapan Nikki, Bear berusaha setenang mungkin dan senyum, biar Nikki gak ngamuk-ngamuk tantrum lagi. Dia jadi berusaha sayang-sayangan mesra terus nih sama Nikki. Bear bilang baik-baik ke Nikki, selanjutnya Nikki gak boleh asal sembarangan potong rambutnya Bear, dan Nikki mau nurut. Di situ Nikki bilang dia udah siapin bekal buat Bear bawa ke tempat kerja. Bukan cuma itu, Nikki juga janji gak bakal bertingkah aneh lagi. Setelah itu, mereka berdua ngerasa udah baikan lagi dan Bear mau langsung siap-siap berangkat kerja. Tapi Bear lagi-lagi dibikin kaget sama ulah Nikki. Bear ngeliat pintu rumahnya dilakban super banyak dan tebel biar susah kebuka. Nikki sengaja lakuin itu biar Bear nggak sering-sering keluar karena susah buka pintu. Tapi dengan sekuat tenaga, Bear berhasil buka pintu rumahnya itu dan langsung pamitan kerja. Di tempat kerja, Bear kebetulan lagi satu shift sama Sarah. Di situ Bear nyinggung soal gosip dari Sarah tentang Nikki yang menganggap Bear cuma sebagai teman. Sarah bilang hal itu emang bener. Sarah cuma ngerasa aneh aja tiba-tiba Bear sama Nikki pacaran nempel banget. Dan Sarah takut Bear kenapa-napa. Tapi tiba-tiba obrolan mereka terjeda karena Sarah baru dapat surat tentang kelulusan tes masuk universitas. Di situ pas dibuka suratnya, Sarah dinyatakan tidak lulus. Dia langsung sedih saat itu juga. Habis itu Sarah langsung mengeluh dan curhat ke Bear kalau kesempatan dia cuma sekali lagi, yaitu di Universitas Luther. Dia masih menunggu pengumuman kelulusan di situ. Tapi habis itu Sarah nggak mau sedih-sedihan terus. Jadinya dia iseng baca tulisan di tempat bekalnya Bear. Itu tulisan dari Nikki. Dan di situ ada tulisan yang menyinggung soal kucing. Bear langsung curiga dan ketakutan. Bear curiga kalau roti yang dijadiin bekal sama Nikki itu roti daging kucing. Saat itu juga Bear langsung mual dan muntah-muntah. Tapi dia nggak berani bilang apapun ke Sarah. Malamnya pas pulang kerja, Ian mau numpang di mobilnya Bear. Ian bilang mobilnya lagi rusak. Dan dia berangkat kerja nggak pakai mobil.
Di dalam mobil, Ian nyinggung obrolan soal Bear sama Nikki. Ian ngerasa heran, kenapa awal-awal Bear ngerasa Nikki aneh, dan sekarang dia malah nyaman-nyaman aja sama Nikki dan kelihatannya saling kecintaan. Si Bear di situ malah ngalihin pembicaraan, dan dia malah bilang lagi ngerasa kesel sama Ian yang nggak ngundang dia ke pesta di rumahnya Ian. Terus di situ si Ian malah belak-belakan dia pengen ngundang Bear, tapi Bear jangan ajak-ajak Nikki. Di situ Bear langsung ngerasa kesel lagi kan, karena kayak Ian milih-milih temen dan mau merusak hubungan gitu. Dan akhirnya Bear mengiyakan deh dia mau coba datang ke pesta di rumah Ian tanpa kehadiran Nikki. Pas udah sampai di depan rumah, Bear jadi keinget sesuatu, yaitu benda mainan One Wish Willow. Dia lihat lagi tuh bungkus benda mainan itu, dan dia lihat ada nomor yang tertera buat mengajukan pengaduan. Jadi Bear inisiatif deh buat telepon nomor HP yang tertera di bungkus benda mainan itu. Pas ditelepon ternyata beneran ada yang angkat, dan suaranya itu adalah suara cowok. Suaranya berat. Di situ Bear nanya-nanya soal One Wish Willow. Kata orang di telepon, One Wish Willow itu emang beneran kejadian permintaannya, bukan bohongan. Bear sempet ngajuin pengen membatalkan permintaan, tapi kata orang di telepon itu nggak bisa dibatalin permintaannya. Katanya permintaan Bear bisa hilang hanya saat Bear meninggoy. Kalau masih hidup, permintaan itu bakal terus berjalan. You sure there's nothing else I can do? Yeah, I mean, as long as you live. Sounds to me like you have a moral obligation to be there for her. Karena nggak kuat ngedenger obrolan dari telepon itu lagi, Bear langsung matiin teleponnya. Bear bener-bener udah makin ketakutan. Pas masuk ke rumah, Bear langsung kaget karena ngeliat Nikki kayak udah berantakan gitu. Bener-bener kayak bocah yang abis main kotor-kotoran, nggak keurus sama sekali. Nikki cuma bilang dia dari tadi nungguin Bear pulang. Nikki langsung buru-buru ke kamar mandi buat bersih-bersih diri. Pas Nikki lagi ke kamar mandi buat mandi dan bersih-bersih diri, Bear berusaha bilang dan nasehatin Nikki supaya nggak bertingkah aneh lagi. Bukan cuma itu, Bear juga berusaha izin ke Nikki buat pergi ke pestanya Ian, dan itu pesta khusus cowok. Tapi ternyata Nikki bilang dia tahu informasi dari Sarah kalau Sarah bakal datang ke pesta itu. Jadinya Bear langsung mau ajak Nikki nih, tapi dia udah keburu diambekin sama Nikki. I mean, if Sarah's going... No, you know what? I think you should come. I really want you to come. Pas pesta di rumahnya Ian, Bear, Nikki, Sarah, Ian, dan beberapa teman lain main permainan, minum, atau lakukan sesuatu yang diperintahkan di tumpukan balok yang masing-masing mereka ambil. Dan kebetulan di situ ada yang pengen duduk di sampingnya Nikki. Jadi Bear harus pindah ke tempat duduk orang itu. Pas giliran Nikki yang main, Nikki dapat perintah untuk bacakan cerita yang dia tulis atau minum minuman. Dan di situ Nikki milih buat ceritain tulisan yang pernah dia buat. Tapi tulisannya kayak serem gitu. Teman-teman yang ada di situ cuma bisa bengong ngeliat Nikki yang cerita sampai segitu menghayatinya. Bener-bener aneh banget. Habis itu giliran Bear yang main games itu. Dan pas diambil, apesnya Bear dapat tantangan buat cium orang di sebelah kiri. Dan orang itu adalah Sarah. Wah, saat itu juga Nikki langsung terbakar emosi. Nikki langsung nunjukin tingkah kayak anak kecil cemberut yang cemburu banget gitu. Bukan cuma itu, saat itu juga Nikki langsung jalan ke belakang bangkunya Sarah. Dan dia narik bangkunya Sarah. Nikki langsung berlutut di samping Bear supaya dicium sama Bear. Wah gila, ini kocak tapi sekaligus aneh banget sih. Habis itu Nikki langsung bilang gak ada orang yang bisa tahu sebesar apa cintanya dia sama Bear. Terus tiba-tiba Nikki malah berlagak terkaget-kaget kayak alam bawah sadarnya berontak gitu. Tapi cuma beberapa detik doang. Any other takers? Sampai udah menyakiti diri sendiri pun Nikki tetap bertingkah aneh dan balik lagi kayak setelah Nikki yang gak jelas gitu. Pas udah balik ke rumah Bear, mereka berdua sama-sama udah stres. Tapi Nikki masih aja nih ngemis-ngemis maaf dan belas kasih dari Bear. Nikki minta maaf karena tingkah dia di pesta tadi itu aneh. Sedangkan Bear makin gak yakin kalau Nikki itu beneran Nikki yang dia kenal. Sampai-sampai cekcok lah di situ Nikki sama Bear. Nikki ngerasa dia bakalan bisa berubah, tapi Bear ngerasa Nikki tuh udah aneh banget dan aneh terus. Bear sempat minta Nikki buat pulang ke rumahnya dulu kalau emang beneran sayang. Supaya Bear bisa punya ruang sendiri juga gitu. Tapi Nikki malah ngambek dan nangis lagi pas disuruh begitu.
Saking ngambeknya, Nikki sampai berlutut dan minta-minta ampun sama Bear. Dia ngebis-ngebis belas kasih dan cinta dari Bear banget. Saat itu juga Nikki sama Bear langsung saling ungkapin cinta-cinta lagi. Puyeng banget kan nih? Beberapa menit kemudian, pas lagi tidur bareng di kasur, Bear dapet chat dari Sarah di HP-nya. Sarah bilang dia pengen ketemu sama Bear. Sarah bilang dia lagi ada di taman dekat rumahnya Bear. Dia pengen ketemu dan minta Bear keluar sekarang. Ada hal penting yang mau diomongin. Karena yang mau diomongin itu penting, jadinya Bear diam-diam mau keluar nih. Mumpung Nikki lagi tidur. Tapi tiba-tiba Bear dibikin kaget sama Nikki yang tiba-tiba bersuara. Di situ Nikki bilang kalau dia minta dibikin metong sama Bear. Nikki bilang versi Nikki yang lain lagi tidur, jadi jangan dibangunin. Si Bear malah gak mau ngelakuin itu. Dia malah mempertanyakan, emang seburuk apa hidup bersama dia? What would be so bad? So bad about being with me. Gila banget kan si Bear ini, malah mengabaikan Nikki yang asli. Pas udah ketemu di dalam mobilnya Sarah langsung belak-belakan bilang kalau dia tuh ngerasa kasihan sama Bear kayak dimanfaatin sama Nikki. Tapi Bear nggak ngerasa apa-apa. Abis itu Sarah kasih tahu ke Bear kalau surat pengumuman dari Universitas Luther udah ada. Dan dia tinggal buka surat itu. Dia mau buka berdua sama Bear. Tapi sebelum itu Sarah mau ngomong sesuatu. Sarah bilang dia tahu kalau Ian sama Nikki sebenarnya pernah berhubungan mesra selama sekitar 2 tahun terakhir. Tapi nggak ada komitmen apa-apa. Makanya Sarah bingung tiba-tiba Nikki mau sama Bear. Bear, Ian and Nikki have been hooking up on and off for like 2 years. Super casual and not romantic. He thinks that she's dating you to get back at him. Di situ juga Sarah malah lebih menyarankan Bear buat cari cewek lain yang lebih santai. Sarah ngerasa Bear layak untuk itu. Sarah saat itu juga langsung mesem-mesem dia mau deket sama Bear. Tapi tiba-tiba malah ada Nikki yang datang udah dengan kondisi yang sangar dan brutal. Nikki langsung ngehajar dan nyakitin Sarah habis-habisan sampai Sarah metong di tempat saat itu juga. Duh, gila banget kan ini. Bear cuma bisa bengong diem dan gak berkutik sama sekali ngeliat kejadian itu di depan mata dia. Habis itu, Nikki langsung minta maaf karena Bear ngeliat kejadian itu. Gila, ini bener-bener udah sedeng banget kan semuanya. Nikki langsung minta bantuan Bear buat membereskan itu semua. Pas habis bantu menangani jasadnya Sarah, Nikki langsung nyuruh Bear buat pulang duluan. Dan Bear yang udah gak bisa berpikir apapun nurut aja dah buat pulang duluan. Pas di tengah perjalanan, Bear baru inget kalau surat pengumuman dari Universitas Luther buat Sarah belum dibuka. Saat itu juga Bear langsung buka suratnya. Dan ternyata isi surat itu menyatakan kalau Sarah diterima di kampus itu. Bear langsung patah hati banget. Dia gak nyangka dia telah mengacaukan semuanya. Sampai melibatkan sahabat-sahabatnya. Paginya, Bear langsung ke toko kelontong tempat dia beli One Wish Willow. Bear datang dengan menggebu-gebu. Dia nanya ke penjualnya di mana One Wish Willow. Dia marah-marah kenapa toko kelontong itu menjual One Wish Willow ke orang-orang. Bear marah-marah nggak jelas. Di situ, Bear ngaku kalau orang yang dia suka jadi terobsesi sama dia. Bear bilang dia pengen membatalkan permintaan dia. Si penjual toko kelontong itu nyaranin Bear bisa kasih One Wish Willow ke orang lain dan minta orang itu buat permintaan yang berlawanan sama Bear. Gak pakai lama, Bear langsung beli sisa 3 One Wish Willow itu. Bear langsung coba One Wish Willow pertama di mobilnya. Dia pengen minta Nikki hanya menyukainya sebagai teman. Tapi ranting One Wish Willow itu nggak bisa patah. Nikki Freeman only loved me as a friend. Fuck. Saat itu juga berlangsung panik dan yang terpikirkan oleh dia cuma pengen buru-buru pergi ke rumah Ian. Pas ketemu Ian, Bear langsung panik dan gerasa-gerusuk banget. Dia bingung harus kayak gimana ngomongnya. Mana ada cekcok dulu gara-gara Ian ngomong soal Nikki, jadi makin heboh dan rusuh nih. Saat itu juga Bear langsung kasih tahu soal One Wish Willow. Tapi penjelasan Bear itu tentu nggak masuk akal buat Ian. Jadi Ian kayak malas dengerin. Tapi Bear tetap minta Ian buat bantu minta permintaan. Bear nggak pernah minta apapun. Dan habis itu patahin One Wish Willow. Tapi pas coba dilakuin, Ian malah ngeyel dan dia minta $1 miliar. Saat itu juga langsung hujan uang. Okay, I need you to say, I wish my friend Barry. I wish for $1 billion.
Saat itu juga Bear langsung lemas karena cuma Ian teman dia yang tersisa. Dan di dalam mobilnya sisa satu One Wish Willow lagi. Harapan dia cuma Nikki. Gak pakai lama, Bear langsung pulang ke rumah buat ketemu sama Nikki. Pas udah di rumah, Bear malah langsung dimarah-marahin sama Nikki. Nikki udah langsung tantrum aja di situ. Bear berusaha menenangkan Nikki, tapi kali ini susah banget. Dan lama-lama, Bear diincer banget sama Nikki. Bear ketakutan, Nikki udah pegang senjetong. Terus tiba-tiba di situ ada Ian yang nyelonong masuk dan langsung ikut panik sama apa yang dia lihat. Terus saat itu juga, Ian langsung dibikin metong sama Nikki. Waduh, gila banget kan? Dan saat itu juga Bear langsung bilang kalau dia cinta banget sama Nikki biar nggak dibikin metong. Saat itu juga Bear langsung baik-baikin Nikki. Pas Nikki udah tenang, Bear ambil kesempatan buat ngeles. Dia langsung kabur dan buru-buru masuk ke kamar mandi. Di situ kondisinya Bear udah ambil senjetong dari tangan Nikki. Di dalam kamar mandi, Bear berusaha pengen bikin dirinya sendiri metong. Tapi dia nggak kuat kalau pakai senjetong. Dan dia inget kucing peliharaannya metong gara-gara obat. Saat itu juga dia langsung ngide buat nelan banyak obat-obatan supaya keracunan dan metong. Dia minum sebanyak mungkin biar cepat metong. Di tengah aksinya itu, Bear sempat berubah pikiran dan pengen ngebatalin aksinya. Tapi ternyata dia udah kena permintaan One Wish Willow si Nikki. Nikki minta Bear mencintai dia juga. Jadinya Bear udah kena nih. Pas keluar dari kamar mandi, Bear sama Nikki saling senyum-senyum. Mereka udah kena One Wish Willow masing-masing. Tapi gak lama kemudian, Bear bener-bener udah keracunan. Dia udah metong. Nikki langsung sedih banget. Dia gak sanggup lihat itu. Nikki pengen ikut mengakhiri hidupnya. Tapi tiba-tiba dia langsung kembali sadar ke jiwa aslinya. Nikki langsung shock dan nangis menjerit. Nikki cuma bisa nangis. Dia nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus ngapain. Nikki bener-bener nggak sanggup. Film Obsession mengingatkan kita bahwa cinta memang bisa menjadi hal terindah dalam hidup. Namun ketika rasa cinta berubah menjadi keinginan untuk memiliki seseorang sepenuhnya, saat itulah cinta mulai kehilangan maknanya. Melalui kisah Bear, kita melihat bahwa tidak semua keinginan harus dipaksakan untuk menjadi kenyataan. Karena perasaan yang tulus tidak bisa lahir dari paksaan, apalagi dari sebuah kutukan. Sementara melalui Nikki, film ini menunjukkan bahwa hubungan yang terlihat penuh kasih belum tentu merupakan hubungan yang sehat. Ketika seseorang mulai kehilangan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, itu bukan lagi cinta, melainkan obsesi. Pada akhirnya, Obsession bukan hanya menawarkan kisah horor dengan nuansa supernatural. Film ini juga menjadi pengingat bahwa kita harus belajar menerima kenyataan, meski tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebab terkadang, melepaskan jauh lebih baik daripada memaksa seseorang untuk tetap tinggal. Gimana nih pendapat kamu tentang film Obsession? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.